Viral terkait oknum anggota polisi aniaya anak di bawah umur di Jalan Dirgantara, Kecamatan Palangga, Goa, Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2024 lalu, yang telah viral di beberapa media, konten kreator TikTok dan Instagram. Terkait berita viral ini tim media kojam.id menelusuri hal tersebut guna untuk mencari fakta dari peristiwa yang terkesan menyudutkan institusi kepolisian tersebut. Informasi dari berbagai sumber, tim media kojam.id berhasil menemukan kediaman oknum anggota polisi Bribka M. Namun sayang Bribka M tidak berada di rumah karena sedang menjalani proses dalam lingkup internal Propam Polda Sulsel, kata istri dan pengacaranya yang kebetulan ada di lokasi saat tim media akan melakukan konfirmasi, Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024. Terkait adanya dugaan penganiayaan, kuasa hukum membenarkan hal tersebut. Kronologi awalnya berdasarkan rangkuman penjelasan ibu dari korban anak balita bahwa Bribka M mendatangi MF sembari menggendong anak balitanya yang berusia kurang lebih 3 tahun, bersama salah satu saksi yang melihat terduga MF meninju jidat anak balita Bribka M, yang mengakibatkan memar disertai benjolan tidak wajar, yang diduga disebabkan akibat pukulan tinju. Kemudian Bribka M bertanya terkait dugaan yang dilakukan oleh oknum MF terhadap korban anak balitanya, namun terduga MF masih mengelak pernyataan saksi, yang melihat langsung kejadian tersebut, membuat Bribka M refleks menempeleng muka terduga MF, dan mengakibatkan oknum MF kaget lalu jatuh, dan bukan akibat pukulan yang bertubi-tubi dan diinjak-injak seperti yang diungkap oleh beberapa media, jelas Erwin. Setelah itu MF menghindari kerumunan orang yang dipanggil oleh salah satu keluarga oknum MF, yang dimana dalam kerumunan di TKP ada juga para keluarga dari MF. Setelah itu, akibat kedatangan sekelompok orang yang dipanggil tersebut, lalu salah satu dari mereka memukul kepala Bribka M pada bagian belakang kepala, terangnya. Karena Bribka MT sedang menggendong korban anak balitanya, dirinya memilih pulang ke rumahnya untuk mengamankan anaknya, dikarenakan takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan yang lebih parah. Selanjutnya, menurut hemat kami, perlu juga diketahui bahwa spontanitas yang dilakukan secara refleks oleh Bribka MT sangatlah wajar dikarenakan korban anak balita Bribka M sedang sakit dan sementara menunggu jadwal operasi dari dokter. Terlebih lagi saat ini akibat dari dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum MF, mengakibatkan korban anak balita mengalami trauma, dan tidak menutup kemungkinan akan memperburuk penyakit yang dialami oleh korban anak balita. Dalam waktu dekat, kami akan memohonkan agar pihak PPA Provinsi Sulawesi Selatan dapat mendampingi korban anak balita, setidaknya mendapatkan perawatan secara psikis, sehingga mengurangi trauma yang dialami korban anak balita. Serta, kepada pihak perlindungan saksi dan korban, agar tidak terjadi intimidasi dan atau tekanan dari pihak luar yang dapat merusak mentalitas korban anak balita dan ibunya, sebab sebelumnya kerumunan orang tersebut di atas sempat mendatangi rumah korban anak balita di rumahnya. Tutup Erwin. Sementara ibu si balita, istri Bribka M, mengaku ada perubahan atas tingkah laku anaknya, setelah diduga dibenjol oleh oknum MF. Atas kejadian ini dirinya mengaku telah melaporkan ke Polres Goa, dan telah melakukan visum et repertum terhadap balitanya. Sementara saksi yang melihat MF melayangkan tinju ke jidat balita Bribka M, saat ditemui awak media kojam.id dan minta media merahasiakan namanya, membenarkan MF meninju jidat balita Bribka M yang membuatnya benjol. Ia nakasi begini sambil mencontohkan meninju jidatnya sendiri, tutupnya.